kita sangat terbantu, ya kita sangat berterima kasih dengan kemajuan digital tersebut, terutama membantu kita untuk melewati masa pandemi. Tapi di sisi lain ada satu hal yang luput dari perhatian kita. Nah, kita ketahui yang pertama ada isu-isu terhadap seperti kaitannya dengan konten-konten yang negatif seperti pornografi, LGBT, apalagi konten yang sifatnya kekerasan, ya kemudian ada mungkin judi online, ya dan lain sebagainya. Ya. Itu kita seperti manusia-manusia yang telanjang tanpa perlindungan yang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan satu perihal penting, ya ini berkaitan tentang kehidupan digital kita ya, sebagai bangsa Indonesia. Saat ini kita menikmati kemajuan digital. Setiap hari ada 215 juta penduduk Indonesia yang hidup di dunia internet 7 jam 43 menit lamanya, rata-rata. Artinya separuh lebih waktu produktif kita itu ada di dunia digital. Ya, lewat ini saya sebut nama aplikasi saja ya. Seperti WhatsApp, ya, Instagram, YouTube, ya, Gojek dan lain sebagainya. Ya, ini kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat terbantu, ya kita sangat berterima kasih dengan kemajuan digital tersebut, terutama membantu kita untuk melewati masa pandemi. Tapi di sisi lain ada satu hal yang luput dari perhatian kita, ya. Yaitu ini perihal tentang kedaulatan digital. Artinya sejauh mana kita, ya, terutama pemerintah yang punya otoritas, itu memiliki kontrol terhadap kehidupan digital bangsa Indonesia. Ya. Nah, kita ketahui yang pertama ada isu-isu terhadap seperti kaitannya dengan konten-konten yang negatif seperti pornografi, LGBT, apalagi konten yang sifatnya kekerasan, ya kemudian ada mungkin judi online, ya dan lain sebagainya. Ya. Itu kita seperti manusia-manusia yang telanjang tanpa perlindungan, yang terekspos ya di bawah terik matahari, di bawah derasnya hujan tanpa ada pelindungan payung dan segala macam. Dan kita lihat dari data ini bukan terakhir sekali ya, ini data tahun 2017. Artinya sekarang pertumbuhannya mungkin semakin eksponensial. Ini dikatakan 90% anak terpapar pornografi. Ya, itu ketika berumur 11 tahun. Kemudian ada 25.000 aktivitas pornografi anak di internet setiap harinya. Ini dan lain sebagainya. Jadi, sudahkah ada kontrol ya, baik pertama dari pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat. Ini satu hal. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa negara-negara maju ya, dalam hal ini ada China, ya ada Amerika, kemudian juga Uni Eropa. Itu berlomba-lomba ya, untuk menjadikan regulasi digitalnya yang ada di negaranya menjadi standar internasional. Ini yang lebih berbahaya. Jadi kalau saya mengutip kata narasinya Ian Bremmer ya, seorang political scientist ya, dalam satu talknya di TED Talk ya. Dia mengatakan bahwa yang akan menguasai masa depan itu ya, belum tentu yang kita pikirkan tadi. Belum tentu yang kita pikirkan adalah yaitu Amerika ataupun China. Dia menyebut yang akan memiliki pengaruh besar ya, itu kemungkinan adalah yang disebut sebagai teknopolar. Apa itu teknopolar ya? Jadi teknopolar itu adalah perusahaan-perusahaan raksasa yang bergerak dalam bidang teknologi dan IT, digital lah, perusahaan digital. Karena bayangkan sekarang kalau di Indonesia yang relevan ya, yang punya Gojek, tambah yang punya Google, yang punya WhatsApp, yang punya apalagi Instagram, yang punya Tokopedia, bilang hari ini kita stop layanan saya, gitu. Berapa ekonomi yang lumpuh ya? Barangkali lebih dari separuh dunia ini. Berapa persen komunikasi yang lumpuh ya? Bayangkan efek yang bisa ditimbulkan ketika mereka yang ada di balik perusahaan digital yang raksasa ini kemudian menghentikan layanan. Artinya mereka punya kekuatan yang dalam hal ini bisa menyetarai bahkan lebih dari otoritas atau negara-negara.
atau pimpinan lah gitu. Nah ini disebut teknopolar. Yang lebih bahaya ketika teknopolar kemudian bersatu dengan satu otoritas pemerintahan. Dan ini yang terjadi atau yang dilakukan oleh China. Pemerintah China lewat program namanya Digital Silk Road, jalur sutra digital (DSR). Ini adalah satu proyek untuk membangun infrastruktur digital yang melewati negara yang tergabung pada proyek BRI. BRI itu Belt and Road Initiative, itu pengganti nama OBOR ya, jalur sutra yang dibangun itu. Nah Indonesia masuk di zaman Jokowi ini, tahun 2015 masuk dalam proyek BRI dan juga ternyata ya sudah membangun, China sudah membangun ya infrastruktur digitalnya lewat perusahaan-perusahaannya ya, lewat termasuk perusahaan swastanya ya. Itu jalur-jalur infrastruktur digital, jalur internet ya, baik di darat maupun di bawah laut ya. Kemudian juga membangun pusat-pusat datanya ya, lewat Alibaba, lewat berbagai macam, itu sudah ada, mungkin paling tidak ada 4 di Indonesia. Nah ini yang berbahaya ketika kemudian pemerintah ya asing ya kemudian bersatu dengan perusahaan digital, kemudian menancapkan cengkramannya ke bangsa lain, dan Indonesia sudah mengalami itu, sedang mengalami itu. Jadi ini it's happening, sangat berbahaya. Berbahayanya di mana? Dikatakan ya, data saat ini adalah new currency, alat tukar yang baru. Bahkan dikatakan sebagai new oil, ya, sebagai saking berharganya itu dikatakan sebagai minyak yang baru. Dengan data kita bisa membaca profil, ya, mempelajari karakter tidak hanya suatu bangsa, tapi level orang per orang. Ya. Dikatakan yang menguasai data itulah yang menguasai masa depan. Jadi China dengan segala macam infrastruktur digitalnya dan kemudian produk-produknya, ya. Ingat sekarang HP yang merajai Indonesia, ya, salah duanya itu adalah produk Cina. Ya. Kemudian sudah terbukti dari studinya yang dilakukan University of Edinburgh bahwa 2 produk tersebut, salah satunya Xiaomi, ya, ini ada yang pakai Xiaomi ya. Jadi itu mengirimkan data pribadinya, data sensitif, termasuk data pribadi, kembali ke China sana. Jadi mohon berhati-hati. Ya. Itu sudah ditemukan oleh University of Edinburgh di Skotlandia sana. Jadi bukan katanya, ini sudah penelitian akademis gitu. Ya. Kemudian juga TikTok, ya di satu sisi ada mungkin manfaatnya, tapi juga di-ban oleh beberapa negara karena terbukti mengirim data tertentu, ya, mengambil data tertentu untuk kembali ke China sana. Ya. Jadi TikTok itu perusahaan swasta, tapi ingat China adalah negara komunis, ya. Cengkramannya terhadap perusahaan swasta itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Terbukti Alibaba, Jack Ma kemarin sempat menghilang dan lain sebagainya, itu salah satunya karena hal itu. Jadi kembali ke sana tadi, bahwa sekarang sudah terjadi, ya, infrastruktur digital dari China sudah masuk, bahkan menjadi tulang punggung, backbone dari infrastruktur digital Indonesia. Nanti dalam waktu yang tidak lama lagi, regulasi digitalnya harus mau nggak mau ikuti regulasi digital Cina. Ya, orang itu alat mereka, itu infrastruktur mereka. Jadi mereka nanti akan melakukan apapun sesuai regulasi yang mereka tetapkan. Dan itu sedang terjadi, ya, happening. Ya. Jadi harus kita sadari, ya, bahwa ini adalah jalan menuju penjajahan digital. Ya. Solusinya apa? Ada 2. Yang pertama tentu yang sifatnya aturan regulasi yang sifatnya besar, yang mengatur kehidupan digital kita. Saat ini ada UU ITE, walaupun sering disalahgunakan. Kemudian ada UU data pribadi, transaksi melalui perangkat elektronik dan segala macam, masih berserakan, belum menjadi satu, ya, belum utuh juga, belum terintegrasi. Nah, jadi ini harusnya menjadi proyek prioritas, ya, proyek tanda kutip, ya, DPR bersama pemerintah untuk membuat undang-undang yang menjadi payung, ya, untuk kedaulatan digital Indonesia, mengatur dari pornografi dan segala macam, ya. Pornografi itu, ya, saya tidak berlebihan, ya, ini kebetulan saya belajarnya bidang IT, ya. Kalau mau menyelesaikan masalahnya itu cukup simpel dan murah, tidak perlu ratusan miliar anggaran Kominfo itu, ataupun bahkan yang terakhir diajukan 1 triliun, tapi menterinya sekarang ditangkap, saya nggak tahu kelanjutannya itu, ya. Itu beli alat hanya untuk filtering atau melihat website pornografi dan segala macam. Sedangkan VPN tidak dimatikan. Ya. Padahal kalau kita matikan VPN mungkin 90% masalah pornografi itu sudah bisa kita selesaikan.
Nah, sayangnya jawabnya Pak Menteri waktu itu, ya kalau urusan VPN kita kembalikan ke keimanan masing-masing netizen. Nah, ini agak sulit dicerna jawabannya. Oke. Nah, kembali lagi, jadi itu yang pertama, harus punya regulasi nasional untuk mengatur kehidupan digital kita, tentang jam penggunaan internet ya untuk anak-anak muda kita. Kemudian VPN itu VPN yang listed, yang terdaftar, bukan yang bebas dibuka, sehingga akses porno itu bisa terhadap pornografi itu bisa dihapuskan dan segala macam. Itulah regulasi yang kita butuhkan ya. Mengatur anak umur 11 tahun ini yang sekarang datanya terpapar pornografi itu mulai anak umur 11 tahun, ya kita atur ya, anak umur 11 tahun itu bisa ngapain saja ya, bisa main game online itu seperti apa gamenya dan segala macam, belum ada aturan. Padahal lewat chatting game online itu pornografi dan pedofili juga masuk ya. Ini sekarang di tengah kita, di tengah anak-anak kita ya, yang saat ini setiap hari mengakses internet 7 jam 43 menit ya. Jadi ini kebutuhan ini adalah agenda mendesak bangsa ini. Yang kedua, solusinya adalah ya, kita mulai dari keluarga ya. Tentu dari mulai keluarga itu artinya kita terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita menggunakan internet ini secara bijak ya. Ya kita harus mengajari ya, penggunaan HP dan segala macam itu harus ada aturan dan segala macam. Ini saya pikir tidak perlu dielaborasikan terlalu jauh ya. Nah, yang ketiga, insya Allah ini Partai Umat menginisiasi segenap anak bangsa yang lain. Kita akan menginisiasi satu konsep namanya Daulat Digital ID, .id itu websitenya. Di situ ada konsep ya, kita undang nih sahabat-sahabat YouTuber yang sangat aktif ya tiap hari ini ya. Itu nanti ada khusus di website tersebut tempat untuk diseminasi. Diseminasi itu adalah berbagai macam konsep ini kita kembangkan, bagaimana sih hidup di dunia digital yang beradab seperti adab yang kita inginkan di dunia nyata ya. Ya, contohnya bagaimana cara hidup yang santun di dunia digital, itu semua harus dibicarakan, didiskusikan, didialogkan. Nah, ini dalam konsep Daulat Digital ID tadi, Indonesia maksudnya ID ya. Kemudian juga kita akan menginisiasi mengadakan satu sayembara untuk membangun platform digital, berbagai macam platform digital, aplikasi ya, mungkin website dan segala macam, yang tujuannya adalah tadi untuk membangun kehidupan digital yang beradab. Contohnya seperti chatting, bayangkan ya, chatting tapi servernya ada di Indonesia. Kemudian chatting tersebut nanti kalau kita kirim ya, kalau bahasa yang kita kirim itu bahasa yang marah-marah, bahasa yang merusak, bahasa yang tidak terlalu baku, umpamanya kita kirim untuk guru, untuk dosen, itu bisa dengan otomatis dengan AI kemudian diperbaiki sebelum dikirim. Terlebih kalau itu yang sifatnya gambar-gambar porno, otomatis dia tidak bisa dikirim. Nah, ini satu aplikasi yang saya pikir akan membangun peradaban yang sehat dalam dunia digital Indonesia. Ya, ini kita bayangkan WhatsApp tapi buatan anak Indonesia, servernya di Indonesia, dan kalau ngirim ke orang tua dengan bahasa tidak sopan bisa tergantikan dengan sopan sehingga anaknya belajar, orang tua juga tidak marah dan segala macam. Ya, itu sepertinya kecil tapi akan sangat penting. Itu contohnya yang akan kita bangun dalam kerangka kegiatan namanya hackathon. Ya, ini istilah teknis saja, yaitu sayembara membangun software yang kita buka pendaftaran, anak-anak muda bisa bergabung, kemudian dari situ kita harapkan nanti mendapat pilot project dan pilot team untuk mengembangkan ke depan. Jadi tadi 3 kira-kira solusi alternatif untuk kita harus segera ya terhadap agenda mendesak bangsa ini berkaitan tentang kedaulatan digital. Jadi kita harapkan ya dari saluran yang banyak followernya ini, banyak subscribernya ini, kemudian bisa nanti tersampaikan ya ke segenap anak bangsa yang lain. Mari kita bangun kesadaran bahwa hidup di dunia digital ini betul kita dimudahkan, tapi satu sisi banyak sekali ancaman dan risiko yang harus kita jaga diri kita, terutama anak-anak kita semua. Kemudian harapannya kepada para pembuat keputusan, pembuat undang-undang, ya ini bisa menjadi prioritas ya, walaupun sekarang sibuk di tahun politik, tapi ingat amanah masih ada setahun lagi ya. Nggak kurang ya, tapi ini harus menjadi satu prioritas regulasi tadi ya, baik eksekutif maupun legislatif ya. Yang ketiga, jangan menunggu besok kalau bisa hari ini, jangan menunggu sore kalau bisa pagi ini ya, kita buat bersama aplikasi-aplikasi, platform-platform digital untuk membangun kedaulatan digital di kehidupan bangsa Indonesia. Kiranya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.